Dan Pak Jaksa Agung tahulah di NTT ini kan dapat proyek ini, kalau nggak dibeli anggarannya susah. Lebih aneh lagi, jaksa ikut main proyek di NTT. Banyak juga suara yang kelompok datang sama saya, Pak Benny kalau bisa Kajatinya itu dipindahkan. Banyak juga Kajari di NTT bukan menyelesaikan masalah, tapi bikin masalah. Oleh sebab itu Pak Jaksa Agung, saya mohon supaya tertibkanlah Kejati NTT. Jadi mohon maaf kalau saya ngomong soal anak yang terhormat Saudara Presiden. Siapa namanya saya lupa ya. Pak Suding tolong sebut namanya. Bento Whiskey Sigastai Remix Nabas Musik SW Record Sangatta. Terima kasih Pak Arteria Dahlan yang telah membantu. Tapi kasusnya Pak Jaksa Agung, beliau rumahnya didatangi oleh jaksa yang tadi disebut itu. Ditangkap langsung di situ OTT. OTT. Operasi tangkap tangan. Saya bangga dengan Kejaksaan Agung. Bangga. Tetapi kemudian saya mulai perlahan-lahan hilang kebanggaannya ini apabila ada sesuatu di balik ini. Apa sesuatunya ini? Setelah jaksanya ditangkap oleh Kejaksaan Agung, Saudara Hieronimus tadi tidak ada angin, tidak ada hujan, dipanggil oleh kejaksaan dan ditetapkan sebagai kasusnya sudah disidik. Kasus dia ini kontraktor kecil. Kontraktor kecil, kasus yang 2015 tahun lalu, 2015, 6 tahun lalu, diungkit-ungkit lagi. Dan Pak Jaksa Agung tahulah di NTT ini kan dapat proyek ini, kalau nggak dibeli anggarannya susah. Udah beli anggarannya juga, ada juga biaya pengamanan hukum di kejaksaan, di kepolisian. Lebih aneh lagi, jaksa ikut main proyek di NTT. Berkali-kali saya ngomong dulu Pak, tapi susah. Malu saya. Ada yang bilang saya, Pak Benny ini sudah 4 periode di anggota DPR, nggak ada kemajuan penegakan hukum di NTT ini. Betul Pak. Tapi mungkin juga Kajatinya sudah sumpek juga Pak, terlalu lama di sana. Sudah 2 tahun lebih Pak, Jaksa Agung 2 tahun lebih. Banyak juga suara yang kelompok datang sama saya, Pak Benny kalau bisa Kajatinya itu dipindahkan. Banyak juga Kajari di NTT bukan menyelesaikan masalah, tapi bikin masalah. Jadi kejaksaan adalah bagian dari problem penegakan hukum. Soal kita. Oleh sebab itu Pak Jaksa Agung, saya mohon supaya tertibkanlah Kejati NTT. Tolong korban tadi Hieronimus Taulin itu dikawal, diamankan. Kalau bisa Bapak Arteria Dahlan berkenan rumahnya dijadikan tempat untuk pengamanan beliau. Dia nggak merasa apa-apa, tapi karena ya. Terima kasih Pak Arteria Dahlan. Yang kedua, saya juga sungguh mendukung tadi Bapak Arteria yang terhormat menyampaikan bahwa pelapor tindak pidana korupsi haruslah dikawal, dijaga. Jangan pelapornya yang dilaporkan lagi. Jangan pelapornya lagi yang dipanggil. Jangan pelapornya lah yang diancam. Kalau ini terjadi, luar biasa, Pak. Jangan pula ada teman kita, siapa itu Ubedillah. Siapa itu? Ubedillah Badrun.
lapor anak presiden ke KPK, bahwa dia yang dilapor lagi. Mohon Pak Jaksa Agung, tertibkan penegakan hukum di Republik ini. Sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Saudara Arteria Dahlan, janganlah pelapor itu yang dipanggil-panggil lagi untuk diperiksa. Sama dengan beliau mengatakan tidak setuju Ubedillah Badrun dipanggil-panggil lagi nanti hanya karena lapor Bapak Saudara Arteria Dahlan. Oh, beda. Itu jaksa yang Pak Arteria, dilaporkan, jaksa melapor. melalui pimpinan Pak Arteria. Jadi Ini saya- biar Pak Arteria nanti. Pak Beni silakan dulu, nanti setelah itu baru. Ya. Ya, silakan. Saya yang terhormat Saudara Arteria Ya, Dahlan, silakan Pak Beni. Sudah. tolong saya kasih kesempatan. Sudah Pak Beni, sudah. Silakan Pak Beni, Ya. silakan. Ini yang tadi sudah saya tutup, bisa saya buka-buka lagi nih. Sudah Pak Beni. Tadi beliau Di- 1 jam, saya juga dong. Iya, Pak Beni boleh 1 jam, boleh. Silakan Pak Beni. Tapi kalau saling berbicara gini kan tidak selesai. Pak Arteri, silakan Pak Beni dulu selesaikan. Ya. Tadi apa yang tadi saya ngomong terakhir? Oh iya, soal itu ya. Ini bukan soal anak presiden atau bukan. Substansi yang disampaikan oleh yang terhormat Arteria Dahlan adalah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Tolonglah yang melaporkan kasus korupsi itu dilindungi. Itu poinnya. Hukum melindungi pelapor, Pak. Loh, kalau tadi Menteri BUMN lapor ke Kejaksaan Agung soal kasus Garuda, apakah dia bisa juga nanti diperiksa? Apakah gitu negara ini? Kacau Republik ini. Saudara Mahfud, Menko Polhukam, ngomong, ada menteri yang peras dirjennya 40 M, ngomong ke publik lagi. Ada kasus di Kemenhan, ngomong ke publik. Apaan Republik ini? Kayak enggak punya sistem. Ada dong sistem hukum. Tertib dong penegakan hukum. Masa menteri lapor ke rakyat? Lalu rakyat lapor ke siapa? Jadi mohon maaf kalau saya ngomong soal anak yang terhormat Saudara Presiden. Siapa namanya saya lupa ya. Pak Suding tolong sebut namanya.